Kembali di HSC Consulting, channel yang membahas mengenai tips-tips perpajakan bagi dunia usaha. Hari ini saya melanjutkan dari tips podcast saya yang terakhir, yaitu mengenai pengisian SPT OP versi saya. Tetapi karena dari situ banyak sekali pertanyaan, saya mulai sarikan dan kemudian mengalami terbetik ide untuk membuat suatu podcast sendiri tentang beberapa pertanyaan, yaitu SPT tahunan seputar untuk edisi UMKM. Baiklah, hari ini saya mau bicara tentang UMKM ya. Dalam kali ini UMKM, Anda harus lihat, Anda tergolong sebagai UMKM versi Anda pribadi atau UMKM di mana Anda membentuk usaha. Ya, Anda pribadi boleh membentuk usaha, walaupun sebetulnya CV atau PT bisa didirikan, atau bahkan sekarang PT perseorangan bisa didirikan dengan mudah, tetapi harus mengajak orang lain. Kecuali tadi itu ya, CV atau PT perseorangan itu bisa didirikan sendiri tuh. Sangat menarik ya. Jadi Anda tidak perlu orang lain untuk mendirikan usaha. Nah, kenapa harus mendirikan usaha? Kenapa nggak SPT pribadi aja? Ada plus and minusnya. Kalau Anda mendirikan usaha, Anda mungkin akan wajib pembukuan ya. Tetapi kalau Anda tidak ada berbentuk PT, itu Anda bisa menggunakan pencatatan saja. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan begini, sebenarnya fasilitas UMKM yang saya peroleh itu apa aja sih untuk perpajakan ya, fasilitas perpajakan. Nah, saya menggolongkannya menjadi 3 ya, berdasarkan jenis pajak yang dibayar. Anda tahu bahwa sejak dari pemerintahan tahun 2018 lalu, kita boleh membayar pajak dengan versi yang murah, yaitu omset dikali 0,5%, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku sejak Juni 2018 lalu. Di situ dikatakan bahwa pajak dari omset Anda dikali 0,5% dan itu final. Cara bayarnya adalah dengan cara dikalikan kemudian dilunasi setiap awal bulan berikutnya. Jadi kalau bulan ini Anda sudah mencapai target, mencapai penjualan kira-kira 200 juta, kali saja dengan 0,5%, bayarnya cuman kalau 1% dari 2 juta berarti 2 juta, berarti 200 juta berarti bayarnya 1 juta rupiah saja untuk pajaknya. Nah, kalau ada yang bilang, wah keuntungan saya sangat tipis, kalau bayar 1 juta dari omset 200 juta, saya untungnya karena harga dan bahan pokok yang saya beli cukup mahal. Jadi Anda bisa memilih untuk tidak memakai yang 0,5% itu, beralihlah ke jenis pajak biasa, tarif pajak biasa. Nah, apakah ada tarif pajak murah untuk UMKM? Ada, yaitu PPh pasal 31E, di mana kalau tarif selama omset Anda di bawah 4,8 miliar, otomatis Anda bisa memperoleh tarif pajak dengan diskon 50% dari tarif pajak biasa. Tarif pajak biasa dari keuntungan ya, bukan dari omset ya. Nah, itu jangan disalah. Ini cara pemajakannya berbeda sekali. Jadi Anda harus ada pembukuan atau harus ada pencatatan sehingga diperoleh kira-kira pajaknya berapa, diperoleh keuntungannya berapa. Dari situ baru dikalikan dengan tarif pajak, tetapi boleh diskon 50%. Katakanlah tadi dari omset 200 juta, kemudian Anda hitung-hitung dengan biaya dan ongkos dan segala macam biaya, Anda memperoleh keuntungan kira-kira sama dengan 20 juta ya. Ya, dari omset 200 juta, keuntungan 20 juta rupiah. 20 juta ini akan terkena pajak semula jika tarif pasal yang normal adalah 22%. Artinya berarti 4,4 juta ya. Jadi 20%, 22% kali 20 juta. 4,4 juta rupiah. Tetapi karena omset Anda 200 juta dan rata-rata mungkin 200 juta setiap tahun sepanjang tahun itu, maka Anda boleh dapat diskon lagi dari angka 4,4 itu didiskon 50% sehingga menjadi hanya 2,2 juta yang Anda bayar. Nah, syaratnya bisa beralih ke situ, ada ketentuannya. Ketentuannya bagaimana? Karena kalau UMKM untuk yang awal-awal itu tanpa pemberitahuan apapun Anda membayar
pajak dari tadi 1 juta rupiah. Tetapi kalau misalnya Anda memang mau beralih ke yang tadi pasal 31E membayar sebesar 2,2, Anda harus memberitahu, ya, memberitahu. Tetapi dalam contoh ini tentu ternyata pajak Anda lebih mahal, ya. Tadi katanya bayar 200 juta kali 0,5% kan cuma 1 juta. Tapi kemudian ternyata keuntungannya 10% tadi saya contoh. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata keuntungannya lebih rendah dari 20 juta? Katakanlah keuntungan saya dari ongkos, apakah saya mungkin tidak ada untung, ya? Katakanlah keuntungannya tipis sekali lah, misalnya kita contoh 2 juta, berapa nih kita mau kasih angka? Misalnya hanya 500.000, ya. Nah, tentu 500.000 dikali tarif 22% kali 22% dari 500.000 menjadi kira-kira 1,1 juta. Tetapi diskon lagi, nih 50% lagi, itu berarti hanya bayar 550.000, berarti lebih murah nih daripada yang tarif final tadi. Gitu kira-kira. Nah, bagaimana kalau saya keuntungan awal-awal karena saya awal tahun pertama usaha ternyata rugi? Nah, kalau di dalam Anda memilih yang pasal yang UMKM 0,5%, itu kan dari omset, tidak memperhatikan laba dan rugi Anda. Sedangkan jika Anda memang ternyata rugi sesudah ada hitung-hitungannya, ada melakukan pembukuan, ada pengeluaran-pengeluaran yang jelas-jelas merupakan bagian dari usaha Anda. Nah, pengeluaran itu sudah dikalkulasi ternyata Anda rugi. Maka dengan menggunakan pasal 31E, kelebihannya adalah Anda tidak perlu membayar pajak sepersen pun karena posisi Anda rugi. Artinya, di dalam undang-undang, di mata undang-undang, Anda tidak memiliki penghasilan, belum memiliki penghasilan, dan justru mengalami kerugian. Dan kerugian usaha itu ya sesuatu yang lumrah, ya. Masih omsetnya belum bagus, orang belum kenal dengan jasa atau barang yang Anda jual, Anda juga belum terlalu efisien dengan pengolahan barang dan sebagainya, sehingga Anda rugi. Nah, kerugian itu bahkan bisa dikompensasi menjadi biaya untuk mengurangi pajak di tahun depannya. Ya, demikian itu beberapa tips dari saya. Semoga membantu, memberi inspirasi. Jika ini dirasakan bermanfaat, Anda boleh sarankan untuk di vote teman-teman Anda. Jika ada pertanyaan dari yang saya berikan tips, juga silakan boleh diajukan lagi pertanyaan. Demikian dari saya dan terima kasih. Salam sukses.